kalau dalam tasrif masuk bagian apa dia? Isim fa'il. Ya betul, isim fa'il. Isim fa'il itu berarti hal, bisa. Isim fa'il adalah isim sifat. Nah, benar sekali dia itu adalah halnya. Jadi dalam keadaan barang siapa yang mengikhlaskan amalannya karena Allah, ditambah dalam keadaan apa? Muttabi'an, mengikuti. Ya, barakallahu fiik. Jadi dia muttabi'an. Ini adalah nasab karena apa? Karena hal, menerangkan keadaan itu loh. Ikhlas terus keadaannya juga apa? Mengikuti, mutaba'ah. Mana sahibul halnya? Bapak Prayudi. Mana sahibul halnya? Apa? A'mal. Sahibul halnya adalah a'mal. Muttabi'an kan mudzakkar. A'mal adalah muannas. Nah, harus sesuai antara hal dengan sahibul hal, harus sesuai jenis dan bilangannya. Muttabi'an mufrad, a'mal jamak. Di mana ini, Mas Bayu? Allah, alillah di sini ya, lillah. Jadi sahibul hal itu adalah yang diterangkan keadaannya. Hal kan menerangkan keadaan. Sahibul hal yang diterangkan apa? Keadaannya. Yang diterangkan mutabian, yang diterangkan keadaannya itu mengikuti siapa? Mas Inca. Ya muktarat kan ada ya ciri-ciri hal, ciri-ciri sahibul hal. Apa? Man, hampir. Mas Ihsan. Apa? Akhlas itu fi'il itu hampir juga. Mana Mas Taqiyuddin? Udah hampir semua tadi. Man, akhlason. Bapak Dijoko. Apa? Domir mustatir pada. Iya. Jadi sahibul halnya adalah fa'ilnya akhlason. Mana fa'ilnya akhlason? Domir mustatir takdiruhu huwa, kembali kemana? Man. Dibaca coba Mas Alwan, sahibul hal. Kebanyakan apa itu? Di muktarat. Di muktarat. Tentang hal. Tentang hal halaman berapa? Dibaca coba Pak Nugroho tentang sahibul hal. Persyaratan menyusun hal. Sahibul hal harus berupa isim ma'rifah. Sedangkan halnya harus berupa nakirah. Ya. Adat dan nau harus sesuai dengan keduanya, di antara keduanya. Terus sahibul hal bisa berupa fa'il atau maf'ul bih, ada nggak? Kadang-kadang al-hal mendahului sahibul hal. Gak ada ya? Jadi hal itu apa, sahibul hal itu biasanya apa? Biasanya adalah berupa ini. Isim nasab itu. Ya, isim nasab nakirah menerangkan keadaan fa'il, naibul fa'il dan maf'ul bih. Kata sendiri. Jadi kan menerangkan sahibul hal. Jadi biasanya sahibul hal itu kalau nggak fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih. Gitu. Jadi
Sahibul hal itu adalah yang diterangkan keadaannya. Gitu ya. Jadi sahibul hal itu seringnya berupa fa'il, naibul fa'il dan maf'ul bih. Berarti sahibul hal di sini berupa fa'il. Jadi tidak langsung ke mannya ya. Karena man ini mubtada dia. Jadi adalah ke fa'ilnya akhlasa. Bagus, barakallahu fiik. Faman akhlasa a'malahu lillah, maka barang siapa mengikhlaskan amalan-amalannya karena Allah, muttabi'an dalam keadaan mengikuti, fidalika dalam amalan tersebut, Rasul. Nah, sekarang Rasul ini apa i'rab dan kedudukannya? Mas Alwan. Apa? Nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Dalika. Jadi Rasul ini nasab maf'ul bi dari dalika. Kalau sahih Bapak Nugroho? Pas sahih majrur. Lima ada majrur. Badal. Badal dari dalika. Badal dari apa? Dalika. Sahih Mas Ihsan Rizkiyadi. Nasab Ustaz. Nasab, kenapa nasab? Maf'ul bi dari mutabi'ah. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Maf'ul bi dari mutabi'an. Dari isim fa'il, kan mengikuti dalam hal itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumtaz. Jadi maf'ul bi dari isim fa'il mutabi'an. Mutabi'an fi dzalik, mengikuti dalam hal tersebut apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadzal ladzi, maka ini adalah alladzi amaluhu maqbulun, maka ini adalah yang amalannya diterima, yaitu yang ikhlas dan mutaba'ah. Wa man faqada fi'il madhi, wa man faqadal amrayni, dan barang siapa kehilangan dua perkara ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, au ahadahuma, atofnya ahada atof kemana? Amrayni, maka sama-sama nasab. Wa man faqadal amrayni, barang siapa kehilangan dua perkara, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, bisa ikhlasnya saja atau mutaba'ahnya saja, fa'amaluhu mardudun, maka amalannya apa? Tertolak. Maka amalannya mardud, tertolak. Fa'amaluhu mardudun. Dakhilun fi qaulillahi ta'ala, masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa qadimna, dan kami perlihatkan, ila ma'amilu, kepada apa-apa yang mereka amalkan, segala amalan mereka. Wa qadimna ila ma'amilu, dan kami perlihatkan segala amalan mereka.
ma'amilu min amalin faja'alnahu, kemudian kami menjadikannya haba'an mansura, debu yang berterbangan. Kami jadikannya debu yang berterbangan. Berarti sia-sia. Debu yang berterbangan, ungkapan sia-sia amalan tersebut karena kehilangan apa? Keikhlasan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Faja'alnahu, fa'ilnya mana? Faja'alnahu. Nah, hu sebagai apa? Maf'ul bih. Haba'an kenapa nasab? Maf'ul bih kedua. Mansuran kenapa nasab? Naatnya, sebagai naatnya. Jadi orang yang enggak ikhlas itu amalannya sia-sia. Faja'alnahu haba'an mansura. Wal jami'u lil wasfaini, dan yang mengumpulkan kepada dua sifat. Dua sifat ini apa Imam maksudnya? Wal jami'u lil wasfaini, dan orang yang mengumpulkan dua sifat apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Bagus. Dakhilun fi qaulihi ta'ala, itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhu lillah, daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ikhlas maksudnya, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat muhsin, berarti dia mutaba'ah. Mana dalil ikhlas? Aslama wajhahu, ini ikhlas. Wa huwa muhsinun, mutaba'ahnya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Pertanyaan sekarang, wa man di sini man apa? Bapak Prayudi. Syarat. Man syarat. Ada yang lain? Itu man apa? Namanya adalah man istifham. Namanya istifham inkari, mengingkari. Istifham apa? Mengingkari. Tapi jawabannya tentu saja tidak ada itu. Apakah ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas dan mutaba'ah itu, daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat ihsan? Man istifham, lebih tepatnya istifham apa? Inkari. Tentunya tidak ada mengingkari, tidak ada gitu. Wa man ahsanu dinan, kemudian dinannya kenapa nasab? Mas Bayu. Dibantu ya? Apa? Maf'ul bih. Sahih Mas Incan. Khata was sahih. Tamyiz, dari mana bisa tahu tamyiz? Ada isim tafdilnya, bagus, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi tamyiz ya ikhwah, ada isim nasab setelah isim tafdil. Isim nasab setelah isim tafdil biasanya apa? Tamyiz. Mana isim tafdilnya? Ahsanu. Nah, ini ciri-ciri apa? Ciri-ciri tamyiz. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun.
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Bala man aslama wajhahu lillah. Wajhahu kenapa nasab? Maf'ul bih. Dari mana? Aslama. Wa huwa muhsinun. Wa huwa muhsinun. Huwa sebagai apa ya, Pak? Mubtada. Muhsinun khobarnya. Bagus. Huwa mubtada, muhsinun khobarnya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Falahu ajruhu inda rabbih. Falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya. Falahu ajruhu. Ajru kenapa rofa? Ajru kenapa rofa? Mas Rizky Adi Pangestu sebagai khobar. Mubtada'nya mana Mas Rizky? Kalau ajruhu khobar, mana mubtada'nya? Domirhu. Sorry Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai apa? Dia rofa ajru mubtada. Mana khabarnya? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi lahu falahu di sini adalah khabarnya, ajruhu mubtada'nya. Lahu khabar muqaddam, ajru mubtada muakhkhar. Falahu ajruhu inda rabbi. Maka apa? Baginya pahalanya di sisi apa? Di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Jadi mereka tidak takut, tidak khawatir, dan tidak bersedih. Ini Masya Allah ya, faedah apa ikhwan? Faedah ikhlas dan mutaba'ah. Menjadikan seseorang itu tidak khawatir, tidak takut, dan tidak bersedih. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Baik, dilanjutkan bacanya. Dilanjutkan bacanya Mas Taqiyuddin. Ammaniyah. Bagus. Fayad khulu niyatul amali wa niyatul ma'muli. Ya, insyaallah mumtaz. Barakallahu fiik. Amman niyatu, kita bahas satu persatu ya, niat dan mutaba'ah. Amman niyatu, adapun niat. Fahiyya, dhamirnya kembali ke mana? Niat. Fahiyal qasdu. Jadi yang dimaksud niat itu adalah maksud.
lil amali, maksud untuk beramal. Taqarruban, coba taqarruban ini kenapa nasab Bapak Sunardi? Amman niyatu fahiyal qasdu lil amali taqarruban. Tamyiz, sebagai tamyiz. Hal sahih Mas Alwan? Apakah tamyiz? Sahih? Hal. Sahih Mas Bayu? Setuju ya? Hal. Bapak Nugroho? Sahih? Maf'ul mutlak. Sahih Bapak Prayudi? Maf'ul bi. Mas Inca? Iya, sahih barakallahu fiik. Maf'ul li ajli, karena menunjukkan alasan sebab, karena. Jadi qasdul amal, dia bermaksud beramal itu taqarruban, untuk atau karena ya, untuk. Jadi maf'ul li ajli itu kan li, untuk atau karena atau sebab. Jadi fahiyal qasdul amali, jadi maksud untuk beramal taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa ciri-ciri dari maf'ul li ajli? Berupa masdar. Taqarruban kan masdar dari taqarraba ya taqarrabu. Jadi dia adalah masdarnya. Masdar. Taqarruban ilallahi. Jadi niat itu adalah maksud beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaban li mardatihi. Talaban kenapa nasab? Ataf, karena ada wawunya ya. Ataf. Dan mencari ridho Allah, keridhoannya. Wa talaban li mardatihi, wa sawabihi, dan pahalanya. Fayadkhulu fi hada niyah. Fayadkhulu fi hada niyah. Niyah ini apa i'rabnya? Niyah apa i'rabnya? Mas Rizkyadi, Mas Ihsan Rizkyadi. Niyatu Ustaz. Apa? Niyatu. Niyatu kenapa marfu? Pak, ini dari yadkhulu. Iya, bagus, masya Allah, barakallahu fiik. Fayadkhulu fi hadza niyatul amal, maka masuk dalam hal ini adalah niatul amal, niat untuk beramal ya. Niat ini beramal, puasa apa? Puasa Tasyu'a atau puasa Asyura, itu niat untuk menentukan amal. Wa niyatul ma'muli bihi, dan niat amalan tersebut karena siapa? Ini ikhlas. Niatul ma'mul. Niatul ma'mul ini adalah apa? Karena siapa? Ikhlas. Paham ya? Jadi ada dua masuk dalam hal ini. Niatul amal, niat beramal. Jadi menentukan ini amalan apa? Puasa apa? Ini termasuk niat wudu juga Ustaz. Niat wudu. Niat wudu. Kalau niat wudu itu biasanya niatul amal. Niat wudu, berniat wudu. Jadi berniat wudu agar tidak sekedar apa? Tidak sekedar membasuh tangan yang niatnya bukan wudu. Untuk membedakannya, membedakan kebiasaan dengan apa? Dengan ibadah. Ini niatul amal. Tapi nggak perlu usolli loh ya, nggak perlu usolli sholat al maghribi
salah rakaatin gitu ya, imaman atau makmuman, adaan lillahi ta'ala tidak perlu dilafadzkan. Itu niatul amal untuk menentukan jenis amal. Sedangkan niatul ma'mul lillah itu adalah amal tersebut karena siapa? Ikhlas berarti di sini. Ya. Amma niatul amal dibaca berikutnya Bapak Wijoko. Fala tasihhu al-muayyanata, al-ibadatal muayyanata. Wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anwa'in as-salati minha al-fardu ya wa naflul muayyan wa naflul mutlaqu fal mutlaqu minhu yakfi fi an yanwiya as-salatu iya wa ammal muayyanu min fardin aw naflin muayyanin kawitrin al-ratibatin fala budda ma'aniyatis sholati an yanwiya dzalika al-muayyan wa hakadha baqiyatul ibadati. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Amma niatul amal, ada niat beramal, niat untuk beramal ya, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat. Amma niatul amal, ada niat beramal ya ikhwah, fala tasihhu thaharatu bi anwa'iha. Maka tidak sah toharoh, tidak sah bersuci
bi anwa'iha dengan berbagai macamnya, tidak sah toharah dengan berbagai macamnya. Wala sholatu juga tidak sah sholat, was zakatu tidak pula zakat, was shaumu wal hajju wa jami'ul ibadati dan seluruh ibadah-ibadah itu tidak sah illa kecuali bi qasdiha wa niyatiha, kecuali dengan memaksudkannya dan meniatkannya. Jadi harus berniat untuk melakukan ibadah tersebut. Seperti puasa, kalau nggak niat, kenapa nggak makan, nggak minum tapi niatnya nggak puasa, ya nggak dapat pahala. Kan ada orang yang nggak mau makan, nggak mau minum itu ya, tapi niatnya bukan puasa, niatnya diet, maka nggak dapat apa? Nggak dapat pahala. Ini namanya niatul amal, niatul amal, niat beramal. Fayanwi tilkal ibadatal muayyanata, maka dia meniatkan ibadah tertentu tersebut. Meniatkan ibadah tertentu tersebut. Ya, niatkan ibadah apa ini? Ini niatkan puasa Kamis atau puasa Tasyu'a ini. Kan itu ya, puasa hari Kamis atau puasa Tasyu'a. Wa idza kanatil ibadatu, dan apabila ibadah tahtawi itu mencakup, tahtawi maknanya ihtawa, yahtawi mencakup, ala ajnasin wa anwa'in, berjenis-jenis dan bermacam-macam. Jadi ibadah itu adalah bermacam-macam, berjenis-jenis. Kasolati, seperti contohnya apa? Salat. Minhal fardu, di antara salat itu ada yang fardu. Minha ay minas salat, di antara salat ada yang fardu, ada yang wajib. Wan naflul muayyanu, dan sunnah yang tertentu. Sunnah apa itu ya? Tahajud, rawatib, tahiyatul masjid itu namanya naflul muayyan. Wa naflul mutlaqu, dan apa? Salat sunnah yang mutlak. Mutlak itu intinya kita pengen salat sunnah 2 rakaat, memperbanyak, terserah. Jadi ada salat sunnah yang muayyan, ada yang mutlak, tidak berkaitan dengan waktu, tempat, dan keadaan. Jadi sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah pun ada yang muayyan, ada yang mutlak. Fal mutlaqu minhu, maka yang mutlak darinya, minhu kembali ke mana? Kembali ke an-naflu. Apa? An-naflu, kalau sholat kan mu'annas ya. Fal mutlaqu minan nafli, jadi apa? Yang mutlak dari nafilah, dari sunat, sholat sunnah. Yakfi fihi, cukup padanya an yanwiyas sholata, meniatkan sholat saja. Yang penting sholat sunnah gitu kan. Tidak perlu sholat sunnah apa gitu. Yang penting sholat sunnah 2 rakaat. Itu untuk sholat sunnah mutlak. Jadi apa? Yang penting yakfi fihi, cukup padanya itu an yanwiyas sholata, meniatkan sholat. Wa ammal muayyanu, adapun sholat yang tertentu, muayyan min fardin, yang tertentu baik sholat wajib, au naflin muayyan, atau sholat sunnah tertentu. Apa contohnya sholat sunnah tertentu? Kawitrin, seperti sholat witir, au ratibatin, rawatib. Fala budda, maka harus ma'aniyatis sholati, maka harus bersama apa?
bersama niat sholat aniyan wiyadalikal muayyana, maka apa harus meniatkan apa tertentunya, meniatkan sholat tertentu gitu ya, meniatkan apa di samping niat sholat maka harus meniatkan apa sholat tertentu untuk membedakan. Ketika kita masuk masjid itu niatnya apa? Tahiyatul masjid atau rawatib atau dua-duanya. Jadi harus meniatkan sholat tertentu. Wahakada baqiyatus ibadat, dan demikianlah apa? Ibadah-ibadah yang lainnya. Ini niatul amal ya. Niatul amal itu meniatkan amalan tertentu. Kalau sholat apa? Kalau puasa apa? Itu namanya niatul amal. Dan ini juga penting untuk apa? Niat ini untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, juga untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan atau adat. Yang bedakan apa? Niatnya. Ini niatul amal. Dilanjutkan bacanya Bapak Sunardi. Wala budda aidon antamizal ibadatan anil ibadati pamasalan illa tasalan al-iktisalu yako'a nadhafatan au tabarrudan wa yaqa'u anil hadasi akbari bangan gosala wa al-ghusli wa al-ghuslil mayyiti muslim mayiti balil jamaati jumu'ati balil jumu'ati wa nahriha wanahtiha pala dan an yanwiya ayat dia bihi raf'al kasih au dalikal gosala usla mas al-mustahabba tangkap wakata lika yukhriju wakata lika yukhriju insanu darahima masalah lil zakati liz langsung kesan ya liz zakati au lil kafarati au lil nadari lin nadri au lis sadaqatil mustahabah au hadiyatin fal ibratu fi dalika ulahu ala niyati. Iya, masyaallah, mumtaz. Barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wala budda itu harus aidan juga an yumayyaza dibedakan al-adatu anil ibadati, dan harus dibedakan adat dari apa? Ibadah. Dibedakan mana kebiasaan dan mana apa?
ibadah. Ini fungsi niat. Membedakan mana ibadah, mana adat. Itu adalah fungsi dari niat. Famasalan, maka contohnya al-iktisalu, mandi. Mandi itu ada yang niatnya nadhofatan au tabarrudan. Ada yang niatnya itu ya nadhofatan untuk kebersihan, nadhofatan. Ada yang niatnya untuk mendinginkan, tabarrudan itu mandi. Ada yang niatnya adalah untuk kebersihan atau apa? Mendinginkan. Wa yaqa'u, dan ada juga mandi yang terjadi anil hadasil akbari. Mandi karena ada hadas apa? Besar. Kan beda kan, sama-sama mandi kan? Yang beda kan niat gitu loh. Ini mandi yang karena ya kebersihan, karena pengen mendinginkan badan. Ini ada yang mandi karena hadas besar. Wa an ghuslil mayyiti, ada juga yang mandinya apa ini? Karena setelah memandikan jenazah. Setelah memandikan apa? Jenazah kan disunahkan untuk mandi. Walil jumu'ati, atau mandinya itu mandi Jumat. Atau mandinya mandi apa? Mandi Jumat. Wa nahwiha, dan semisalnya. Jadi niat ini fungsinya membedakan antara ibadah dan kebiasaan adat. Sama-sama mandi untuk kebersihan, mendinginkan badan, atau mandi hadas besar, atau mandi Jumat kan gitu. Fala budda an yanwiya fihi, maka harus meniatkan di dalamnya raf'al hadasi. Kalau mandi itu ibadah ya, suci, maka harus apa? Meniatkan di dalamnya mengangkat hadas. Hadas apa? Asghar atau akbar? Akbar. Jadi meniatkan mandi untuk mengangkat hadas, au dalikal ghuslal mustahab, atau meniatkan apa? Mandi yang dianjurkan, mandi yang sunnah tersebut. Apa mandi yang hukumnya sunnah? Mandi Jumat, atau mandi setelah memandikan jenazah. Jadi kan jelas mandinya mandi apa? Ini fungsi niat. Mandi wajib, mandi sunnah, atau mandi kebiasaan gitu. Kan ada mandi wajib, mandi sunnah, mandi kebiasaan. Yang membedakan niatnya. Wa kadzalika, demikian pula yukhrijul insanu ad-darahima. Demikian pula seseorang mengeluarkan ad-darahima, uang-uang dirhamnya. Darahim itu hartanya, dirhamnya. Masalan, contohnya lizakati, apakah dia mengeluarkan harta? Sama-sama mengeluarkan harta. Apakah untuk zakat? Lizakati aulil kafarati, atau dia mengeluarkan hartanya untuk bayar kafarah. Kafarah sumpah, atau kafarah apa? Kafarah berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Aulin nadri, atau apa? Dia mengeluarkan hartanya untuk memenuhi nadarnya. Aulis shadaqatil mustahabbati, atau apa? Untuk sedekah yang hukumnya sunnah. Au hadiyatin, atau dia itu mengeluarkan harta itu untuk apa? Hadiah. Fal ibratu fi dzalika kulli ala niyati, maka yang jadi ibrah, yang jadi patokan untuk hal itu semua adalah apa? Tergantung niatnya. Niatnya ya ikhwah. Fal ibratu fi dzalika kulli ala niyah. Ya, tergantung di sini niatnya. Ini diantara fungsi niat untuk membedakan
mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Jadi ayuhal ikhwah, bahkan dengan niat ini bisa menjadikan ada kebiasaan itu bernilai ibadah loh. Contohnya makan, minum, tidur itu bisa bernilai apa? Ibadah. Karena apa? Niat. Saya makan siang biar nanti kuat berangkat mahad ilmi. Ibadah. Saya tidur lebih gasik biar nanti bisa sholat malam. Tidurnya bernilai ibadah. Saya makan biar nanti intinya kuat ibadah. Tapi sayangnya kita sering lupa menghadirkan niat. Ketika makan, ketika minum, ketika tidur, ketika olahraga itu seringnya apa? Seringnya kita lupa niat. Jadi betapa banyak pahala yang di situ sebenarnya kita bisa mendapatkannya. Jadi dengan selalu menghadirkan niat itu dapat pundi-pundi pahala yang melimpah. Mau tidur menata niat dulu, biar besok bisa kuat kembali aktivitas. Kan gitu. Mau makan menata niat dulu, biar kuat menghafal hadis. Itu ya, hadis apa? Hadis Bahja. Nah, sebaliknya ya ikhwah, itu kalau orang berilmu seperti itu ya, kebiasaannya jadi bernilai apa? Ibadah. Itu orang berilmu. Kebiasaannya, rutinitas sehariannya bernilai ibadah. Kalau orang awam kebalikan. Ibadah jadi seperti sekedar rutinitas. Sekedar apa? Rutinitas. Seperti orang yang taraweh di bulan Ramadan. Terkadang tarawehnya itu nggak diniati ibadah, hanya ikut-ikutan, hanya sekedar rutinitas kayak Ramadan ya taraweh, atau Ramadan ya tetangganya puasa ya puasa, bakdo ya bakdo. Jadi orang awam karena apa? Karena lupa menghadirkan niat dalam ibadah, sehingga ibadahnya itu hanya sekedar rutinitas kebiasaan. Itu ya kebalikannya ya. Jadi kebiasaan orang berilmu bisa bernilai ibadah. Dan ibadahnya orang yang lalai bisa dinilai hanya sekedar apa? Rutinitas. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian ya ikhwan, materi hadis kita insyaallah nanti kita lanjutkan besok ya. Besok kita lanjutkan hadisnya dan juga muhadasahnya biidznillah taala. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi